Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Febrina Putri dengan NIM 4121701031. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Ayu Puspitasari dan yang saya hormati kepada penguji yang telah meluangkan waktunya. Adapun judul dari skripsi saya adalah pengaruh on advertising, celebrity endorser, dan word of mouth terhadap minat beli melalui Shopee pada mahasiswa-mahasiswi di Kota Batam. Baiklah, untuk yang pertama yaitu gambaran umum dari Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang dikelola oleh CIE Group yang mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru beroperasi pada akhir Juni 2015. Shopee diluncurkan secara terbatas di 7 negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan Filipina. Konsep yang ada pada Shopee merupakan konsep mobile centris, yang artinya user bisa menjelajahi produk, berbelanja, dan berjualan kapanpun dan dimanapun. Tujuan dari Shopee ini sendiri adalah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi untuk merubah dunia dengan menyediakan platform penghubung antara penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Adapun visi dari Shopee yaitu menjadikan mobile marketplace nomor satu di Indonesia dan juga misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual yang ada di Indonesia. Langsung masuk kepada uji validitas. Yang pertama yaitu uji validitas variabel online advertising. Uji ini dilakukan untuk mengetahui korelasi item pertanyaan di setiap dimensi. Dan dilihat dari hasil penelitian bahwa keseluruhan nilai R hitung pada tiap-tiap pertanyaan lebih besar daripada nilai R table. Dan artinya seluruh korelasi item pertanyaan pada variabel online advertising bersifat valid. Selanjutnya yaitu uji validitas untuk variabel celebrity endorser. Dapat dilihat dari keseluruhan nilai bahwa dinyatakan keseluruhan dari item pertanyaan di variabel celebrity endorser bersifat valid karena keseluruhan nilai R hitung lebih besar daripada nilai R table. Begitu juga dengan word of mouth, dapat dilihat bahwa nilai R hitung secara keseluruhan lebih besar daripada nilai R table dan keputusannya dinyatakan valid. Yang terakhir yaitu variabel minat beli. Dapat dilihat dari keseluruhan nilai R hitung lebih besar daripada nilai R table sehingga seluruh korelasi item pertanyaan di variabel minat beli dinyatakan valid. Masuk ke uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi dari alat ukur jika dilakukan secara berulang-ulang, apakah dapat diandalkan atau tidak. Dan ini keputusannya yaitu nilai Cron's Batch Alpha harus lebih besar daripada 0,60 dan dapat dilihat bahwa nilai dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan nilai Cron Batch Alpha-nya lebih besar daripada nilai batas minimum nilai sehingga kesimpulannya keseluruhannya adalah reliable. Masuk kepada deskripsi responden. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Pada penelitian ini, jumlah responden perempuan mencapai 62%, yaitu sebanyak 233, dan laki-laki sebanyak 38%, yaitu sebanyak 141 responden. Untuk usia, total responden yang menunjukkan sebanyak 40, yaitu di bawah usia 20 tahun, 260 responden di umur 21 sampai dengan umur 25 tahun, 74 responden di umur 26 sampai dengan 30 tahun. Berdasarkan universitas,
eh, yang telah dihitung dari sampel proporsional bahwa sebanyak 103 responden berasal dari Politeknik Negeri Batam, 91 responden dari Universitas Internasional Batam, 102 responden dari Unrika, 78 responden dari Universitas Ibnu Sina. Masuk ke deskripsi variabel dari online advertising. Untuk nilai rata-rata secara keseluruhan pada variabel online advertising yaitu 3,29, yang mana ini termasuk pada tingkat yang sangat tinggi. Selanjutnya pada selebriti endorser, nilai min yang didapatkannya itu 3,28 dan ini sudah masuk kepada tingkat yang sangat tinggi. Untuk variabel word of mouth, yaitu mendapat nilai min 3,34 dan juga masuk kepada tingkat interval yang sangat tinggi. Yang terakhir yaitu variabel minat beli dengan nilai min didapatkan yaitu 3,35 sehingga termasuk kepada nilai interval yang sangat tinggi. Masuk kepada uji normalitas. Nilai signifikan totalnya yang didapatkan yaitu 0,139. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan dan diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak. Dan dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai signifikannya harus lebih besar daripada 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini dapat menyatakan bahwa penelitian ini bersifat atau berdistribusi normal karena nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, yaitu digunakan untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Dan dapat dilihat bahwa nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dari keseluruhan hasil dari penelitian. Dan nilai FIF-nya dapat dilihat bahwa keseluruhannya itu di bawah 10. Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian yaitu bebas dari multikolinearitas. Uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas atau kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi berganda. Dan dari hasil penelitian dapat dilihat dari grafiknya, titik-titiknya tersebut menyebar dengan pola yang tidak jelas dan terdapat di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan memiliki dan artinya kesimpulannya bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji linearitas, digunakan untuk melihat apakah ketiga variabel independen dari penelitian ini mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dan hasil dari penelitian bahwa dapat dilihat dari nilai signifikan deviation from linearity, online advertising 0,073, celebrity endorser 0,204, word of mouth 0,105, dan kesimpulannya adalah keseluruhannya bersifat linear atau mempunyai hubungan linear antara ketiga variabel. Masuk kepada regresi linear berganda, yaitu uji ini yang dilakukan untuk melihat seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil uji regresi dapat didapatkan dari hasilnya yaitu Y 4,589 ditambah 0,369 X1 ditambah 0,189 X2 ditambah 0,435 X3 dan ditambah error. Dan kesimpulannya yaitu nilai konstanta sebesar 4,589 menjelaskan bahwa apabila
online advertising, celebrity endorser, dan word of mouth bernilai 0, maka minat beli akan bernilai 4,5891 kesatuan. Untuk yang pertama, menjelaskan bahwa variabel online advertising apabila mengalami peningkatan satu kesatuan atau sekitar 1%, maka akan meningkatkan nilai dari variabel minat beli sebesar 0,369 satuan. Yang kedua, apabila variabel celebrity endorser mengalami peningkatan satu kesatuan atau sekitar 1%, maka akan meningkatkan nilai variabel minat beli sebesar 0,189 kesatuan. Yang ketiga, yaitu untuk variabel word of mouth, apabila mengalami peningkatan sekitar 1%, maka akan meningkatkan nilai variabel minat beli sebesar 0,435 satuan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, dimulai dari uji T. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari T-table yang didapatkan yaitu 1,966. Dan untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu nilai T hitung harus lebih besar daripada nilai T-table. Didapatkan dari masing-masing variabel online advertising sebesar 4,832, celebrity endorser 3,093, word of mouth 4,735. Dan kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel terhadap minat beli konsumen. Uji hipotesis uji F digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel dependen. Untuk nilai F hitung yang didapatkan yaitu 110,165, sedangkan F tabelnya yaitu 2,63. Dari keseluruhan variabel secara simultan bersama-sama dapatkan kesimpulan bahwa online advertising, celebrity endorser, dan word of mouth secara bersamaan berpengaruh terhadap minat beli. Untuk koefisien determinasi, ini berguna untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel dependen. Dan memiliki kesimpulan koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan yaitu sebesar 0,472 atau sama dengan 47,2%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa variabel online advertising, celebrity endorser, dan word of mouth berpengaruh terhadap minat beli sebesar 47,2%. Sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berasal dari luar variabel ini. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, online advertising. Berasal dari hasil pengujian hipotesis yang pertama, online advertising memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. Dan dapat dilihat dari hasil nilai T hitung, yaitu sebesar 4,832, sedangkan dari besar T-table 1,966. Untuk uji statistik deskriptif mengenai online advertising memiliki skor min yaitu 3,29, dan ini sudah menunjukkan bahwa online advertising berada pada tingkat yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu celebrity endorser. Dari hasil uji hipotesis bahwa celebrity endorser memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. Dilihat dari hasil T hitung 3,093 dan T-table-nya 1,966. Selain itu, untuk uji statistik deskriptif, celebrity endorser memiliki nilai min 3,27 dan sudah menunjukkan bahwa celebrity endorser berada pada tingkat yang sangat tinggi. Untuk word of mouth, hasil hipotesisnya yaitu memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen dari nilai T hitung 4,735 lebih besar daripada nilai T-table 1,966. Dan untuk uji statistik deskriptifnya, nilai min akhirnya yaitu 3,34 dan menunjukkan pada interval yang sangat tinggi. Untuk online advertising, celebrity endorser, dan word of mouth secara bersama-sama didapatkan hasil hipotesisnya yaitu
keseluruhan variabel berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen melalui Shopee. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dan kesimpulan yaitu nilai F hitung lebih besar daripada nilai F table. Dan kesimpulannya, online advertising berpengaruh terhadap minat beli konsumen, celebrity endorser berpengaruh terhadap minat beli konsumen, word of mouth memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen, online advertising, celebrity endorser, dan word of mouth secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen melalui Shopee pada mahasiswa-mahasiswi di Kota Batam. Saran praktis kepada Shopee yaitu untuk dapat terus berinovasi dalam melakukan iklan internet sehingga dapat menciptakan daya tarik dari khalayak umum. Selain itu, Shopee diharapkan dapat memilih celebrity endorser yang lebih sering tampil di muka umum sehingga mendapatkan jangkauan yang lebih luas lagi. Dan saran selanjutnya yaitu Shopee dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga keinginan konsumen untuk terus melakukan promosi word of mouth dapat lebih meningkat. Untuk saran teoritisnya, untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan variabel bebas lainnya yang diduga dapat mempengaruhi terciptanya hubungan terhadap minat beli konsumen. Hal ini dapat seperti gaya hidup, citra merek, dan yang lainnya. Dan selain itu, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian harus mengambil wilayah observasi yang berbeda sehingga lebih dapat meningkatkan akurasi dari hasil penelitian ke depannya. Baik, untuk keterbatasan penulis, yaitu kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini adalah ketika pengambilan data dengan menggunakan kuesioner kepada responden membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan target dengan cepat, terlebih juga dikarenakan dalam keadaan pandemi COVID-19. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.